Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita kembali berjumpa di dalam persekutuan syafaat malam pada saat ini. Kritikusku, kawanku. Begitu judul dari cerita singkat yang menjadi bahan refleksi kita pada malam hari ini. Dikisahkan pada suatu saat adalah seorang rabi yang dihormati oleh banyak orang karena dia dikenal sebagai seorang bijak yang dekat dengan Allah. Setiap hari, sekelompok orang berdiri di depan pintu rumahnya, menunggu untuk bisa berjumpa dengan dia, untuk mencari nasihat, mengharapkan penyembuhan atau berkat dari orang suci itu. Dan setiap kali sang rabi berbicara, orang-orang itu akan mematuhi apa yang diucapkannya. Mereka menelan semua kata-katanya. Namun, di antara para pendengarnya itu, ada orang yang dianggap tidak baik. Mengapa? Karena orang ini adalah orang yang sangat kritis. Dia selalu mencari kesempatan untuk menentang sang rabi. Ia mencari kelemahan-kelemahan rabi dan menertawakan kekurangan-kekurangan itu. Murid-murid rabi tidak senang akan orang ini. Dan mereka mulai menganggapnya sebagai jelmaan setan. Pada suatu hari, setan itu jatuh sakit dan ia meninggal. Semua orang merasa lega. Secara lahiriah, mereka menunjukkan duka cita mereka. Tetapi di dalam hati mereka senang karena kata-kata ucapan dari sang guru yang begitu inspiratif tidak akan terganggu lagi. Dan tingkah lakunya juga tidak akan dikritik lagi oleh setan yang tidak sopan itu. Namun, orang-orang terkejut ketika melihat bagaimana sang rabi tenggelam dalam duka cita sejati yang sangat mendalam pada saat orang itu dikuburkan. Kemudian ketika ditanya oleh seorang murid, apakah rabi begitu berduka akan nasib orang yang telah meninggal ini? Sang rabi menjawab, Tidak, bukan itu. Mengapa saya harus berduka cita atas teman kita yang sekarang sudah ada di surga? Saya berduka cita untuk diri saya sendiri. Orang itu adalah satu-satunya kawan sejati bagi saya. Di sini saya dikelilingi oleh orang-orang yang menghormati saya, orang-orang yang selalu menerima perkataan saya dan menaatinya begitu saja. Hanya dia satu-satunya yang dengan tulus berani mengkritik saya. Saya takut sesudah kepergiannya saya tidak bisa berkembang lagi. Dan sang rabi mengucapkan kata-kata ini sambil menangis terseduh. Rabi ini bersedih karena ia kehilangan kritikus yang tulus. Kritikan si setan selama ini mendorong sang rabi untuk merenung ulang
untuk memperbaiki, untuk mempertajam, mempermurni pikiran-pikirannya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab kita tidak menemukan kata benda kritik atau kata kerja mengkritik. Tapi kita menemukan istilah lain yang menurut saya setara. Di dalam kitab Amsal pasal 10 ayat 17 dikatakan, siapa mengindahkan didikan berjalan menuju kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran ia tersesat. Kata yang diterjemahkan dengan didikan di dalam bahasa aslinya menggunakan kata musar yang maknanya instruksi, perintah, disiplin, tetapi juga berarti koreksi. Sementara kata teguran berasal dari kata tokahat yang artinya koreksi, celaan, teguran, argumen, juga bisa bermakna kecaman. Yang terpenting, makna dasarnya adalah mengoreksi suatu kesalahan, agar kesalahan itu tidak terus terjadi. Saudaraku, bukankah pada umumnya orang tidak suka dikritik atau dalam istilah Amsal ditegur? Respons ekstrim terhadap kritikan, teguran yang disampaikan adalah tidak terima, marah, lalu bisa memusuhi sang pengkritik, sang penegur. Respons yang lebih lunak adalah masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Cerita kita dan pengajaran Amsal mengajak kita untuk merespons secara positif kritikan atau teguran yang disampaikan pihak lain agar kita tidak tersesat. Merespons secara positif artinya kita bijak untuk memilah dan memilih mana kritik atau teguran yang memang disampaikan dalam ketulusan untuk membangun kita, dan mana kritik atau teguran yang disampaikan pihak yang membenci kita, yang bertujuan untuk menjatuhkan kita. Saudaraku, kritikus utama bagi kita sebagai umat Tuhan tentulah firman Tuhan. Bisa jadi firman Tuhan menegur kita dengan keras dan membuat kita merasa tidak nyaman. Kalau itu terjadi, ingatlah Allah sebagai Bapa yang mengasihi kita, menegur kita karena Ia mengasihi kita dan Ia tidak ingin kita tersesat. Selamat menyambut kritik, teguran dari orang-orang yang Tuhan pakai membangun kita, dan utamanya dari firman kebenaran itu. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bersyafaat. Bapa di surga, ampunilah kami. Sekiranya di sana-sini kami menolak teguran yang Tuhan sampaikan, entah melalui orang-orang yang tulus mengasihi kami, ataupun melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan, ampunilah kami. Ya Bapa, berilah kami kekuatan agar makin mampu merawat kepekaan dan keterbukaan untuk menyambut setiap teguran, setiap kritik yang membangun kami, sehingga kami bisa makin menjadi gambar dan rupa Allah. Ya Tuhan, tolonglah kami.
Saat ini kembali kami berdoa untuk setiap kami, para anggota, simpatisan, seisi keluarga masing-masing, dengan rupa-rupa pergumulan yang dihadapi, entah sakit penyakit, entah masalah finansial, sumber kehidupan, masalah-masalah dalam relasi antar anggota keluarga, masalah yang terkait dengan ketidakpastian di masa depan. Apapun masalah kami datang kepadamu, karena kami percaya Engkaulah Bapa yang rahmani, yang bekerja di dalam segala sesuatu untuk akhirnya mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi-Mu. Kami juga tetap berdoa bagi gereja-Mu yang Kau hadirkan di mana-mana tempat, agar gereja termasuk jemaat GKI Gading Indah boleh setia memenuhi panggilan untuk turut mengerjakan misi Allah melalui hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksiannya. Secara khusus kami berdoa bagi pelayanan di bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh Klinik Gria Kasih Indah. Tuhan yang terus memberkati dan menyempurnakan pekerjaan baik pengurus, para dokter, perawat, staf, karyawan, agar boleh makin menjadi alat yang baik dalam tangan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang membutuhkannya. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami yang akan memperingati HUT ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia. Kami bersyukur untuk banyak kemajuan yang telah dicapai, tapi kami juga sadar masih banyak hal yang harus diperbaiki bersama, bahu-membahu oleh segenap bangsa di dalam keragaman yang ada. Terkait dengan itu kami berdoa untuk terselenggaranya dengan baik, dengan benar, peralihan kepemimpinan nasional di negeri ini. Kalau sebentar kami akan beristirahat, maka kami kembali menyerahkan seluruh keberadaan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Peliharakan kami dalam istirahat kami. Beri tidur yang cukup, agar besok menyambut hari baru dengan sukacita, dengan penuh syukur, untuk makin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, Ibu Bapak Saudara-saudara. Selamat istirahat. Tuhan tetap beserta kita.